Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, dihiasi alam manusiawi dengan cinta sebagai rahmatnya, agar dapat hidup berkasih sayang laki-laki dan perempuan, agar dapat mengembangkan keturunan demi penerus perjuangan. Begitulah Tuhan meletakkan nilai cinta dalam kesucian. Jadi janganlah kau menyalahgunakan sebagai pemuas nafsu syaitan, dan juga janganlah cinta kau jadikan alat pembuat kerusakan. Bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga, pelihara serta kuasailah, sehingga sampai waktunya halal bagimu berdua, bila biduk cinta tiba di titik nikah. Banyak sudah tunas-tunas mudah berguguran sebelum berkembang, korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta. Janganlah kau menodai citra cinta yang memang suci dan mulia. Syukurilah anugerah cinta, pelihara nilai citra cinta. Demikian bunyi syair yang sangat indah dan penuh makna dari Bang Haji Rhoma Irama yang berjudul Citra Cinta. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, sehubungan dengan pesan dalam lagu ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tujuan pernikahan dalam Islam dan pentingnya memilih jodoh. Hal ini sangat penting untuk diketahui, terutama bagi adik-adik remaja dan pemuda sebelum memasuki pintu pernikahan. Bagi yang sudah menikah, masih juga perlu, barangkali bagi kaum suami ingin menambah istri lagi, atau bagi kaum istri masih juga perlu untuk mengetahuinya, barangkali ingin membantu suaminya untuk mencarikan calon istri lagi. Siapa tahu. Saya tidak menganjurkan, tapi saya menyampaikan kebenaran bahwa memang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi perempuan lebih dari satu, dengan catatan mampu untuk berlaku adil. Kalau sekiranya khawatir tidak mampu untuk berlaku adil, maka cukup satu saja. Itu pun tidak habis-habis dipakai. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, apa saja tujuan pernikahan? Di antaranya, pertama, untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Dalam pandangan Islam, menikah merupakan salah satu cara untuk menjaga kehormatan diri dari perbuatan maksiat. Sebagai manusia yang normal, memiliki hawa nafsu atau dorongan seksual merupakan fitrah atau hal yang lumrah bagi laki-laki dan perempuan. Namun seseorang yang tidak mampu menahan dorongan seksualnya
akan mudah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Hati-hati dan waspada bahwa pintu maksiat yang paling berbahaya, pakai tasdid, lebih bahaya dari yang bahaya. Bahaya bagi laki-laki dan perempuan adalah pacaran, yang mana hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena pacaran itu satu rangkaian perbuatan zina. Coba diperhatikan, mulai dari pandangannya zina, pegangan tangannya zina, ciumannya zina, pelukannya zina. Apalagi yang satu itu, titik sentralnya, nggak perlu dijelaskan. Do you understand? Oleh karena itu saya berpesan dan sekaligus mengingatkan kepada adik-adik remaja dan pemuda, jangan bangga punya banyak pacar dengan gonta-ganti pasangan. Mentang-mentang tampan dan kaya, malam minggu pertama pacarnya pelangi, malam minggu kedua boncengan dengan bunga, malam minggu ketiga kencan dengan bulan, dan begitu seterusnya. Semakin banyak pacarnya, semakin banyak pula dosanya. Semakin lama pacaran, selama itu pula menanggung dosanya. Kadang ada orang tua yang sedih karena anaknya belum punya pacar. Kalau berharap anaknya supaya punya pacar, itu sama halnya menjerumuskan anak untuk berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala melarang keras. Jangan sampai mendekati zina. Dekat saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi bila tersirat di hatimu ingin berzina, itu nyanyian setan. Waspada, itu perangkap setan belaka agar kau masuk ke dalam lembah yang hina. Lupakah kau hai bangsa manusia, kerjanya setan di dalam dunia. Dia akan menyeretmu ke neraka dengan segala daya upayanya. Setan merayu dengan kesenangan, contohnya minuman dan perzinahan. Namun di balik semua kesenangan, pasti datang padamu kehancuran. Oleh karena itu, hindari sebisa mungkin berpacaran bagi adik-adik remaja ini, karena kalian adalah generasi harapan bangsa dan agama. Jagalah kehormatanmu, jangan sampai ternodai. Kalau kehormatanmu sudah ternodai, apalagi yang kau banggakan dalam hidup ini. Sebab dalam Islam tidak ada istilah pacaran, tidak ada istilah pacaran syar'i atau pacaran islami. Yang ada istilah ta'aruf, nazar, khitbah sebelum menikah. Itu yang ada. Oleh karena itu saya juga menghimbau kepada para orang tua yang punya anak-anak gadis. Sebagai orang tua, tugasnya mengontrol anak-anaknya. Jangan biarkan mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Coba berapa banyak gadis-gadis hamil di luar nikah, bayi-bayi lahir tanpa seorang ayah. Dan yang lebih tragis lagi,
anak bayinya dibuang ke tempat sampah. Cuma mau enak, enggak mau anak. Buat anak kok coba-coba. Itu caplang. Inilah yang terjadi korban dari pacaran. Lagi-lagi alasan cinta. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, Islam tidak mengingkari adanya cinta seseorang kepada lawan jenisnya, laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Ia adalah fitrah dan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi bila waktunya telah tiba. Hanya saja demi terpeliharanya kehormatan dan harga diri manusia itu sendiri, Islam menyerukan agar penyalurannya dilakukan dengan cara yang benar, yaitu lewat pintu nikah. Nikah itu nikmat dan ibadah. Tentu kalau ditanya, Pak, ibadah apa yang paling nikmat? Jawabannya jelas nikah. Sampai yang sudah nikah pun masih mau nambah lagi, cuma takut sama istrinya barangkali. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan untuk muda-mudi yang lagi kasmaran. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah zahir dan nafkah batin, maka hendaklah segera menikah. Kenapa? Karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijaun. Dan barang siapa yang belum sanggup menikah, maka hendaklah berpuasa, karena dengan puasa akan menjadi benteng baginya. Artinya puasa dipandang mampu mengendalikan nafsu syahwat. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anas bin Malik qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muru bil ba'ati wa yanha 'anit tabattuli nahyan syadidan. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan untuk menikah dan melarang dari membujang dengan larangan yang keras. Larangan ini tetap berlaku bagi orang yang ingin hidup membujang dengan tujuan untuk lebih memperbanyak waktu beribadah kepada Allah. Dilarang membujang meskipun untuk tujuan ibadah, apalagi tujuannya bersifat duniawi, supaya bisa hidup bebas, lepas dari tanggung jawab umpama. Beda halnya lagi dengan orang yang membujang karena belum dapat jodoh. Dari musim duren hingga musim rambutan tak juga ditemukan. Niat sih ada untuk menikah, tapi belum ketemu sama jodohnya. Yang dilarang itu berazam untuk membujang. Bahasa Koreanya menjomblo. Itu yang dilarang. Walaupun katanya enak menjadi bujangan, kemana-mana tak ada yang larang. Hidup terasa ringan tanpa beban. Uang belanja tak jadi pikiran. Enaknya kalau jadi bujangan, hidup bebas bagai burung terbang. Kantong kosong tidak jadi persoalan. Tapi susahnya menjadi bujangan kalau malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman,
mata melotot, fikiran melayang. Susahnya kalau jadi bujangan, hidup tidak akan bisa tenang, ngurusi segala macam sendirian. Boleh saja hidup membujang, apabila hidup belum mapan, asalkan jangan suka jajan. Tidak boleh hidup membujang, kalau untuk bebas berkencan dengan gonta-ganti pasangan. Kalau memang semuanya sudah mungkin, tentu lebih baik kawin, karena bahayanya hidup sendirian, berat menahan godaan. Itulah sebabnya kenapa membujang itu dilarang. Dan lebih daripada itu, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Yang kedua, tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Sebagai orang tua tentu tidak hanya pandai membuat anak saja. Tiap tahun melahirkan, alhamdulillah, bagus, itu anugerah dari Allah yang patut disyukuri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, karena nanti di akhirat Rasulullah bangga dengan banyaknya umatnya. Tapi jangan lupa, sebagai orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya sesuai tuntunan syariat, agar kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, terutama dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Di dalam Islam sendiri, pendidikan usia dini merupakan pijakan pertama bagi manusia untuk dapat menentukan langkah awal hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumaddisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagi orang tua yang punya bayi yang baru lahir, hendaknya supaya diadzankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga sebelah kiri, agar yang pertama kali dia dengar nama Tuhannya, Allah yang maha besar, sebelum dia mendengar suara-suara yang lain. Karena keluarga adalah pintu gerbang awal anak mendapatkan pendidikan tentang keimanan, akhlak dan kehidupan. Oleh karenanya perlu diketahui cara mendidik anak dalam Islam yang baik dan benar sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, orang tua berkewajiban memberi nama anaknya dengan nama yang baik dan terpuji, dengan harapan tafa'ul istilahnya, yaitu suatu harapan baik agar kelak sikap dan perilakunya sesuai dengan namanya, karena nama juga dapat menjadi doa.
Walaupun ada juga orang yang namanya baik, namanya terpuji, namanya soleh, tapi dia tukang ngadu ayam, ada. Itu di luar kehendak kita. Tapi yang jelas sebagai orang tua berkewajiban memberi nama anaknya dengan nama yang baik dan terpuji. Nah, nama yang baik itu yang bagaimana? Nama-nama yang diambil dari nama para nabi atau diambil dari nama para sahabat atau diambil dari Asmaul Husna, nama-nama Allah. Nama-nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Begitu dalam hadis riwayat Muslim. Jangan gunakan nama yang mengandung arti buruk seperti Fir'aun, setan, Jahannam. Tidak semua nama dalam Al-Quran itu baik, walaupun itu ada dalam Al-Quran. Makanya tanya dulu sama ustadz atau kiai sebelumnya agar dipilihkan nama-nama yang baik, yang islami, sehingga tidak asal mengambil nama yang bentuknya Arab. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Yang kedua, kewajiban orang tua adalah mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah landasan Islam yang paling penting. Oleh sebab itu, mengajarkan tauhid pada anak merupakan kewajiban yang mutlak dan paling utama. Sebagaimana Luqmanul Hakim telah mengajarkan tauhid atau keimanan kepada anaknya, yang disebutkan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, memberikan nasihat, "Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Bahkan Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik kecuali pelakunya bertaubat." Syirik adalah suatu perbuatan menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan lain selain Allah, syirik. Mengagungkan suatu benda, syirik. Mempercayai ada kekuatan lain selain Allah, syirik. Meminta kepada selain Allah, syirik. Meyakini Allah mempunyai anak atau diperanakkan, syirik. Bahkan bisa meningkat menjadi murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan, Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Janganlah
kau menduakan dia, janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Oleh karenanya, tanamkan keyakinan yang benar kepada anak bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dengan segala konsekuensinya. Kalau meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka jangan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jangan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Jangan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Jangan mengadukan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Dan jangan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Kalau imannya sudah kokoh, akidahnya sudah kuat, dan keyakinannya sudah mantap, jangankan cuma dikasih sembako, langit dan bumi hancur, iman tidak akan goyah. Ini baru dikasih Indomie sudah pindah agama. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah iman adanya. Jangan sampai ditukar dengan apapun. Sekali la ilaha illallah sampai nyawa di tenggorokan, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Yang ketiga, kewajiban orang tua adalah mengajarkan akhlak. Sebagaimana yang kita maklum bahwa pendidikan dalam keluarga merupakan madrasah pertama dan utama bagi perkembangan anak. Al-baitu madrasatul ula. Keluarga merupakan tempat pertama dalam memperoleh sesuatu. Salah satunya akhlak yang dapat dijadikan pondasi bagi anak dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka nantinya. Pendidikan akhlak harus dilakukan sejak dini, sebelum kerangka watak dan kepribadian seorang anak yang masih suci itu diwarnai oleh pengaruh lingkungan yang belum tentu sesuai dengan tuntunan agama. Nah, lalu akhlak kepada siapa saja yang harus diajarkan kepada anak? Ada banyak macam akhlak yang dapat diajarkan kepada anak-anak kita. Yaitu pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kepada Allah? Yaitu dengan tidak berlaku syirik kepadanya, yang tadi sudah dijelaskan. Kedua, berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan yang ketiga, berakhlak kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua, yaitu dengan birrul walidain, berbakti kepada keduanya. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, Islam mengajarkan agar mendidik anak-anak untuk selalu berbuat baik terhadap orang tua sebagai bentuk rasa terima kasih atas perhatian, kasih sayang dan semua yang telah mereka lakukan untuk anak-anaknya. Bahkan perintah untuk bersyukur kepada orang tua menempati posisi setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyandingkan perintah berbakti kepada kedua orang tua setelah larangan berbuat syirik kepadanya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan
sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Jika berbakti kepada orang tua berpahala yang agung, yang sangat besar, maka durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Oleh karenanya, mari kita didik anak-anak kita agar menghindari sikap dan perkataan kasar dan nada tinggi agar tidak menyakiti hati orang tuanya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah sangat tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah juga sangat tergantung pada murka orang tua. Namun berbuat baik kepada ibu lebih utama daripada kepada ayah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya perlakukan dengan baik dari kerabatku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Setelah itu siapa lagi ya Rasul?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ayahmu." Dipahami dari hadis ini bahwa ibu didahulukan atas bapak dalam hal berbakti kepadanya. Ibu disebut sampai 3 kali, baru bapak. Kenapa? Hal itu karena keletihan dan kelelahannya dalam merawat anak dengan penuh kasih sayang serta berbagai kesulitan yang dialaminya. Dari saat mengandung, rasa sakit saat melahirkan, di mana pertarungan antara hidup dan mati, rasa letih saat menyusui, dan rasa lelah saat merawat anak, hingga seringkali ibu tidak tidur di malam hari. Anaknya tenang, bapaknya yang usik. Oleh karenanya, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Selanjutnya, yang keempat, kewajiban orang tua terhadap anak adalah mengajarkan ibadah, baik itu sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Dalam hal ini orang tua harus menjadi contoh, bukan hanya pandai memberi contoh. Umpama orang tua bilang, "Nak, sholat itu perintah Allah, mari kita laksanakan sholat maghrib ini berjamaah." Ini orang tua menjadi contoh. Jangan anak yang diperintah sholat
tapi orang tua nonton TV, pegang HP. Menyuruh anak sholat itu baik, tapi orang tua yang tidak menjadi uswatun hasanah, itu yang jelek. Jangan-jangan orang tuanya tidak mengerti ilmunya sholat. Ini yang repot. Bagaimana bisa menjadi contoh? Pernah kejadian ada karikatur, anak kecil disuruh sholat sama ibunya. Nak, sholat kau. Ah, aku tak pandai sholat, mak. Kata ibunya, sudahlah, kau ikuti saja bapakmu itu. Apa yang bapakmu kerjakan, kau ikut sajalah. Jadilah, mak, kalau ikut saja, bisalah aku. Sholat ini anak kan di belakang bapaknya jadi makmum. Sholat di balai bambu tidak pakai tikar. Bangun sujud, hidung bapaknya terjepit bambu. Karena sakit dan kaget, refleks bapak ini teriak. Aduh, katanya. Si anak di belakang ingat pesan ibunya, ikuti saja bapakmu. Si anak ini malah pakai irama, aduh. Nah, ada yang lebih gendeng lagi. Mendengar anaknya mengadu, bapaknya menoleh ke belakang. Kau kecepit juga, nak, katanya. Sholat jadi ngobrol. Kalau imam dengan makmum sama bodohnya, rusak sholat ini. Oleh karena itu, sekali lagi, orang tua harus menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya dalam soal ibadah. Yang kelima, kewajiban berikutnya sebagai orang tua adalah menikahkan jika anak-anaknya sudah dewasa dan telah mampu. Carikan pasangan yang beriman dan baik akhlaknya, karena itu yang terpenting. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Yang ketiga, tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan. Sebagaimana terlukis dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu bisa hidup tenang bersamanya, dan dijadikannya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan warahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dua dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi juga Allah menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddah dan rahmah ini? Mawaddah yang artinya cinta, itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata, cinta biasanya terkait kepada keindahan. Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan. Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Sedangkan rahmah artinya kasih sayang.
Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak mungkin akan ada akhirnya. Karena kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40, bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau rumah tangga didirikan atas dasar mawaddah saja, cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan. Keindahan suatu saat akan menurun. Ya tentu, sebagaimana yang kita maklum bersama, belum punya anak memang cantik, sudah punya anak kecantikan mulai menurun, punya anak 2 kulit mulai mengkerut, punya anak 3 onderdil mulai dol. Cinta dan kecantikan akan mengalami pergeseran dan menurun. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan rahmah, kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia. Pantas saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan dalam memilih jodoh, agar memilih pasangan yang baik agamanya. Inilah pembahasan selanjutnya, pentingnya memilih jodoh. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita dinikahi karena 4 hal. Limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, karena cantiknya, wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung, hidupmu akan berkah. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Pertama, limaliha, karena hartanya. Silahkan cari yang kaya untuk menunjang kehidupan rumah tangga. Tapi jangan jadikan pilihan utama, karena roda itu berputar. Artinya boleh jadi hari ini kaya, besok lusa jatuh miskin. Boleh jadi seperti pepatah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang. Apalagi nikah cuma modal kolor saja. Ini akan jadi masalah besar dalam kehidupan rumah tangga kalau motivasinya harta. Sedikit saja ada masalah, apa kata istrinya? Jangan coba-coba bertingkah kamu ya. Kamu datang ke sini cuma bawa kolor saja. Pergi sana dengan kolormu itu. Hilang harga diri seorang lelaki, hilang wibawanya sebagai suami. Harta tidak menjamin kebahagiaan. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Silakan cari keturunan orang yang baik-baik, terhormat, dan punya kedudukan sosial. Tapi jangan jadikan kriteria utama, karena kebesaran seseorang tidak ditentukan dengan cara nebeng ke orang lain. Kalau menikah dengan keturunan orang yang baik-baik, setidaknya kita berharap agar punya keturunan yang baik juga. Tapi jangan berharap agar punya kedudukan, karena kedudukan sifatnya sementara. Kalau motivasi menikah karena kedudukan, selesai punya kedudukan, berakhirlah rumah tangga. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Silahkan cari yang cantik, sebab kecantikan seorang istri bikin betah suaminya dan dapat menjaga pandangan dari wanita lain. Tapi jangan jadikan motivasi utama, karena cantik itu temporer. Artinya
berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Semakin tua, kecantikan akan semakin berkurang. Ya, kalau baru pertama menikah, awal-awal pengantin baru, semuanya masih kelihatan cantik, semuanya nampak indah. Manggilnya serba yang, lagi apa yang, mau makan yang, tersandung sedikit, hati-hati yang, serba yang. Tapi kalau sudah punya banyak anak, kulit mulai keriput, hilang panggilan sayang tadi. Kecantikan ada batasnya. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung, hidupmu akan bahagia dan barokah. Apa rahasianya? Tidak lain rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rumah tangga Rasul itu? Kelihatan dari dua ucapannya, pendek, singkat, tapi punya pengertian filosofis yang mendalam. Dua kalimat saja beliau bilang tentang rumah tangganya, yaitu baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Bayangkan kalau seorang suami sudah mampu berkata macam begitu, bahagia hidupnya. Ini barangkali tantangan buat kita semua. Mampukah kita di rumah tangga berkata semacam perkataan beliau tadi, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Padahal dari sejarah kita baca, Rasul itu rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 3 butir korma. Tempat tidurnya bukan spring bed macam kita punya, tapi di tengah rumah tangga macam itu beliau sanggup berkata baiti jannati. Kenapa kita yang hidup di zaman di mana fasilitas serba mewah, kok malah banyak yang berkata sebaliknya, baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka bagiku. Padahal dilihat dari segi materi, rumahnya bertingkat, mobilnya serba berkilat, uangnya banyak berlipat-lipat, istri pun cantik memikat. Kadangkala boleh jadi jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Kenapa ini? Marilah kita lihat, ternyata rumah tangga Rasul itu tidak lain motivasinya agama. Agama menuntun suami dan istri masing-masing untuk tahu kewajiban dan tahu haknya. Kalau kewajiban sudah dilaksanakan, lalu hak diberikan, akan timbul pengertian. Kalau sudah ada saling pengertian, akan timbul ketenangan. Dan ketenangan tangga utama untuk mencapai yang disebut bahagia. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Inilah pentingnya memilih jodoh yang baik agamanya. Apa ciri-cirinya wanita yang taat beragama? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhul jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Dari pintu manapun yang kamu mau. Istimewa sekali. Dalam hadis lain disebutkan, apabila dipandang oleh suaminya, dia menyenangkan hatinya. Dan jika suaminya tidak ada di sisinya, maka dia menjaga harta suaminya. Inilah 6 ciri-ciri wanita yang taat beragama, yang disebut wanita
yang salehah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia, namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang salehah yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila yang Al-Fakir sampaikan terdapat kesalahan, itu datangnya dari pribadi Al-Fakir, maka campakkanlah. Dan apabila yang Al-Fakir sampaikan itu benar, tentu semata-mata datangnya dari Allah. Mari kita amalkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.